letak tanah terhadap jalan, ya. Kalau yang model tadi ekstrim dibuat jalan, itu memang harus ada diskon dari harga normal market price, misalnya di situ 15 juta, ya kita potong sampai 25-30%. Ya, itu harga tanahnya yang kita potong, ya. Terus juga sejajar jalan, di atas jalan juga hati-hati. Kalau jalan di atas jalan model Cipaku tuh ada yang tingginya sampai 3 meter. Itu juga nggak bagus, ya kan? Di atas jalan juga ada batas cover yang normal, misalnya paling naik cuma 1,5 meter, topnya 2 meter. Tapi kalau udah sampai 3 meter, 4 meter kayak kuliah top tinggi itu juga udah jelek. Karena itu kan terlalu over ya, apalagi kalau buat tapak tanah itu jalan tuh kayaknya, waduh kita mesti kedongak gitu. Nah terus kalau yang di Dago Resort itu juga sama, kalau Dago Resort beda, karena Dago Resort kalau downslope ada view kan otomatis lebih mahal dibanding dengan yang tidak ada view, ya. Tapi itu juga akan pengaruh. Downslope di Dago Resort juga itu ada yang view city dengan view hutan. Tapi hutannya kan kalau di Dago Resort kan jelek ya. Beda dengan kayak di Dago Pakar Utara. Kalau yang ada ke hutan pinus itu kan justru bagus plus point. Tapi kalau di Dago Resort itu kebanyakan kan pojoknya adalah ada ke sini view, ya. Nah terus di sini juga kontur tanah, datar, keterap ke atas, keterap ke bawah itu juga ngaruh, ya. Lalu peruntukan tanah yang tadi saya bilang, kalau misalnya hunian dengan perdagangan itu kan otomatis ada perbedaan, ya. Seperti contoh misalnya kalau kita bicara kawasan Dago aja, itu Kiai Gede Utama itu dulu sekitar sekian tahun yang lalu tuh hunian tuh masih jadi favorit. Tahu kan Kiai Gede Utama? Ya, itu kan ada rumahnya si Awong, Atek, ya. Terus ada rumahnya si Kartika Sari, anaknya. Terus ada rumahnya si Susu Ultra. Terus mantan siapa? Notaris Sucipto di situ. Ya, itu masih daerah elit kawasan Dago. Tapi kalau sekarang saya lihat udah mulai kurang. Di situ kan ada rebel, ya. Parkirnya udah mulai pabalatak kemana-mana. Ujungnya udah mulai buka kafe, satu, ya. Nah terus kesononya udah mulai deket lagi, Bromius. Sekarang si Kiai Gede itu sering dipakai parkiran orang-orang yang ke Bromius. Jadi elitnya udah mulai kurang, udah mulai berubah. Nah, jadi makanya kenapa ada yang daerah-daerah yang disebut sunset, sunrise property itu kita harus ikutin. Terutama kalau di Bandung, kan zaman waktu saya masih awal-awal masuk di era tahun 95, 96 sampai 2000, 2003, 2005. Otista, Dewi Sartika, Dalam Kaum, itu kalau dapat listingan itu kayak listingan wah. Dalam Kaum aja dulu orang rebutan ya. Sekarang kalau Dalam Kaum Otista kayak gimana sih? Balik ngomongin wah kok Ci, kayak saya jual. Oma Dewi Sartika, akhirnya mah robana pedagang-pedagang ilmu apa? Yang 100.000 dapat 3 kaos, bener kan? Cimol. Nah mayoritas kan kebanyakan pedagang-pedagang dari Padang ya di situ yang di Dewi Sartika. Ya, Ciguriang Jopanka juga dulu kan favorit ya. Sekarang nggak jual Ciguriang Jopanka kayak saya setengah mati. Itu 3 area itu menjadi 3 area prime untuk kuliner, bener ya? Bisa lebih mahal dari Dago, bisa. Karena di daerah tersebut sekarang kan ngumpulnya di situ semua kuliner, ya kan? Oh iya, silakan. Orang lebih prefer ke Riau kalau menurut saya untuk usaha. Karena Riau itu kan bisa 2 arah. Nyebrang sana bisa, dari sini ke sana bisa. Kalau Dago kudu muter. Parkir udah mulai susah Dago itu. Sejak trotoar dibagusin, mau parkir di mana? Susah. Ya kan? Orang lebih baik milih ke dalam. Kalau buat bikin kafe, Trunojoyo, Sultan Agung, terus Boreksa parkir masih bisa di pinggir jalan. Bandung ini kan agak unik ya, berbeda dengan kota lain. Jadi perkembangan Bandung dengan Jakarta nggak bisa sama gitu loh. Jadi makanya kan kalau kadang-kadang saya suka lucu ya. Ada orang-orang misalnya dari saya nih, ada dari Jakarta, tahu-tahu marketing Jakarta nggak listing Bandung. Emang lu tahu nggak sih perkembangan Bandung? Sok nyahoan gitu loh, karena ngelihat daerahnya, oh Dago, dipati ukur, oh gua listing gitu kan, nggak mau ceritanya istilahnya referral listing. Dan kalau saya mah ya udah nggak tahu pasaran mending referral listing lah, ya kan listing sok sharing aja tuh 25 saya 75 sono
Tapi minimal kan dia tahu market gitu loh. Kalau nggak tahu market, ngapain kamu tahu-tahuan di Bandung? Kan nggak ngerti market Bandung gitu, pembelinya siapa, market perkembangannya gimana juga nggak tahu. Kayak kemarin saya ada dari Era Jakarta mau nitip tuh ke saya. Iya, cina bekas toko komputer Kandaga 5.000 meter. Tahu kan Kandaga? Cicadas. Wah, cek orang main mah lain daerah. Resep kurang dititipkan 5.000 meter daerah dinya. Hese ngejual Cicadas. Ya kan? Cicadas mau dijual berapa? 15 juta? Gak gampang. Apalagi segede gitu. Karena kan depannya kumuh. Saya bilang itu mah kalau nggak salah yang 5.000 meter Kandaga mah asalnya harus lebih dari 5 tahun daerah dijual ke payu-payu, cek saya teh. Susah gitu loh, karena kan perkembangannya udah beda. Tapi kan ini daerah prime, iya daerah prime Pak, itu udah sunset. Otista juga dititipin tuh daerah deket apa bekas Tiki. Juga saya dapat referensi dari arah Jakarta. Otista kayak enak mahal, cina. Kemarin saya barusan ngomong sama orang bank, datang ke kantor. Iya yang dilelang, cina Pak Edi, depannya Bank Mandiri. Bank Mandiri mana Otista? Itu kan ngepresel lagi ya. Oh iya Pak, kita seberapa Pak ngepresel? Dulu 30 juta. Mana payu 30 juta Otista, cek saya segitu. Otista nggak laku sekarang. Mau dagang apa di Otista? Sepi kan? Paling mau masih hirup lawan toko mas. Iya kan? Ampera, yang sari apa? Alam Sari. Kita mau dagang baju, mau dagang toko kelontong, ada sepek, kabeh. Kecuali toko Sidodadi kan? Masih ngantri di hari. Iya, daerah kayak naon gitu loh. Kemarin juga kan di Kosambi juga ada yang jual Kalimas. Kalimas sudah dijual gitu loh. Nah sekarang kan perkembangan kota ini kan harus tahu. Jadi peruntukan tanah itu ada perubahan. Perubahan ini harus kita ikutin, ya kan? Sekarang kan orang lebih cenderung ke KBP, ya kan? Ke kuliner bukan non KBP. Mekarwangi ke Spinu, ya kan? Yang tempat di Mekarwangi ke sebuah tempat. Akhirnya lompatnya ke KBP kan? Nah ini juga nanti Mekarwangi ada masanya. Dulu Batu Nunggal kan lagi naik daun. Sekarang Batu Nunggal udah mulai stuck, susah. Menjual di Batu Nunggal juga nggak gampang loh. Nggak gampang, seorang masa di Elok minta 14 juta 15 juta. Dulu lagi zamannya 14 juta, payu. Sekarang 14 juta nggak gampang jual di Elok, ya kan? Karena situasinya kan udah mulai lain, ya. Nah, terus tipe bangunan. Nah, ini juga kadang ada tipe yang suka aneh-aneh orang bikin. Iya nggak sih? Bangunannya mewah bisa. Waduh, namun ninggalin desainnya nggak jelimet. Depannya penuh dengan ukir-ukiran, patung Da Vinci lah, gila. Tapi itu tuh kalau dijual, kira-kira marketnya bisa terima nggak semua orang? Belum tentu. Karena itu adalah spesifik maunya dia, kahayang manena. Ya kan? Belum tentu umum terima. Orang umum itu bisa lebih terima minimalis atau model begitu. Minimalis lebih banyak yang bisa terima kan? Karena minimalis lebih umum, lebih common dibandingkan model rumah-rumah yang gaya Renaissance itu loh. Pakai patung-patung lah, inilah itulah, walaupun ngerti bisa jadi ini rencana patung Da Vinci-nya impor di Italia, di Spanyol, ya terserah. Tapi kan walaupun ini patung harganya berapa ratus juta juga belum tentu orang bisa terima gitu loh. Ya. Nah, tipe, nah ini kalau ini minimal ya. Spesifikasi itu balik-balik apa? Kita harus belajar yang namanya sedikit banyak ilmu bangunan.